Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar dimanapun Anda berada, sahabat Naks DNA, sahabat Gendon, dan juga sahabat Facebooker dimanapun Anda berada. Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pak Edo Sugianto dari Naks DNA Institute of Quantum Technology, naksdna.com. Tadi pagi kita bikin status ya yang bertuliskan topik live streaming pagi ini adalah dua cara mempengaruhi orang agar menuruti apapun perintah kita gitu ya. Rencananya sih tadi pagi itu kan ya, tapi karena sibuk jadinya nggak sempat, dan mudah-mudahan siang ini dapat saya sampaikan ya. Terus kemudian sebelum saya masuk ke topik pembicaraan ya, saya mengucapkan terima kasih kepada siswa Gendon dari Bontang, Kalimantan yang telah mengirimkan baju batik ini ya. Jadi baju batik ini adalah pemberian daripada siswa. Kemarin diberikan satu setel ya, baju batik ini sarung dan juga kain ya. Jadi satu setel baju dan juga baju dan sarung dan juga kain yang nanti insya Allah kita bawa ke tukang jahit untuk saya dan istri ya. Terima kasih sudah dikirimin. Coba karena udah pesen nggak mau disebut namanya ya sudah, saya bilang aja dari Bontang itu aja ya. Jadi yang pengen tahu ini baju ini bikinan siapa, nanti PM saya, inbox saya, nanti saya kasih bocorannya biar dapat harga murah ya. Siswa kita dari Bontang, terima kasih ya udah dikirim baju ini ya. Dan ini sudah saya pakai untuk Jumatan ya. Alhamdulillah enak dan nyaman ya. Oke, kita akan masuk ke topik ya, topik siang ini. Dan sebelum masuk ke topik itu, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman yang sudah ada di sini. Ada Mas Sidney Ilman, ada Mama Amun dari Malaysia, dan juga ada Mbak Kiti Aida, dan juga ada Mas Yudi Armansyah ya, Mbak Kiti ada ya. Waalaikumsalam Mbak Kiti ya. Oke, terima kasih sudah hadir ya. Mas Taufan Muhammad Wijaya hadir ya. Oke ya, gini, saya harap dan saya yakin ya, mudah-mudahan teman-teman yang lihat video live stream ini sudah membaca postingan saya tadi yang foto postingannya ada foto gambar monyet itu ya, yang ada foto gambar monyet tidur gitu ya. Di situ ada kisah ya, dan juga judulnya adalah rahasia hipnosis ya, rahasia hipnosis atau rahasia gendam ya. Itu kalau orang biasa yang membaca, orang-orang awam ya hanya sekedar motivasi saja, hanya sekedar motivasi ya, motivasi. Tapi kalau yang memahami ilmu hipnosis dan ilmu conversation hipnosis, di situ sebenarnya ada pelajaran-pelajaran hipnosis dan juga pelajaran sabda gendam sebenarnya di situ ya, ada pelajaran ya. Pokoknya sedikit insya Allah saya kupas ini ya, insya Allah saya kupas ya. Dalam kisah tadi ya, dalam kisah tadi adalah mengenai monyet dan angin ya. Dikisahkan bahwa dikisahkan ada seekor monyet yang sedang bergelantungan di pohon ya, di tengah hutan lah katakan seperti itu ya. Terus kemudian dia nggak sadar bahwa dia sedang lagi dirasani gitu, ya, dibicarakan oleh tiga angin ya, angin topan, angin tornado, dan angin bahorok ya kan ya. Tiga angin besar ini sedang saling sombong menyombongkan dengan teman-temannya istilahnya kan ya, sesama kaum angin ya kan ya, menyombongkan bahwa mereka yang paling hebat ya, karena sombong-sombongan gak ada yang mau ngalah kayak gini ya, kontes ya wis, istilahnya untuk mengetahui siapa yang paling hebat dites aja lah ya kan. Nah, kebetulan di situ ada monyet ya, ada yang monyet, siapa yang paling cepat jatuhin monyet itu maka dia yang menang gitu kan ya. Si angin topan ngomong oke, saya siap 45 detik ya kan. Terus kemudian angin tornado, wah kesuwen kelamaan, saya cukup 30 detik monyet jatuh. Si angin bahorok udah kelambatan malahan, saya 15 detik udah jatuh monyetnya. Wis langsung lomba kan, angin topan niup fus sekencang-kencangnya ya. Nah, si monyet merasa ada angin gede malah merangkul pohonnya semakin kuat ya, sampai angin topannya capek ya kan.
si monyet tetap di situ. Kemudian ganti angin tornado tampil ya kan, angin tornado niup ya, wes bab persaing ini monyetnya santai tetap meluk pohon. Sekarang tampil angin barok ya kan, angin barok tampil meniup sekencang-kencangnya, monyet nggak jatuh-jatuh juga, nyerah mereka semuanya. Lah tiba-tiba datang ya, angin sepoi basah datang klunu ya kan, angin sepoi kan santai kan, angin sepoi kan bawahnya santai, cool, calm ya, keep cool, calm and confident itu kan ya, angin sepoi gitu ya, keep cool, calm and confident, santai, klunu. Teman-teman lagi ngapain nih, lagi bicarain apa? Woi cerita ya kan, oh ya udah gitu tak nyoba itu kan, nyoba ikut tuh ngeremeh itu, alah kamu kurus kering, terunyuk lunak gitu, masa bisa kita yang kuat aja nggak bisa? Yo namanya nyoba kan nggak salah, tahu namanya nyoba tuh ya kan, yang penting kan try it everything ya kan, nyoba aja lah, nyoba nggak rugi itu kan ya. Udah lah, berhubung gini ya, berhubung angin sepoi-sepoi itu pernah belajar di kelas kita, kelas gendon ya, jadi ya akhirnya beda ya. Yang angin topan, si topan, tornado sama baro itu kan nggak pernah belajar di gendon ya, maklum lah, ngotot pakai okolnya, pakai gitu ya nggak berhasil lah. Karena si sepoi-sepoi bahasa ini pernah belajar di gendon, santai dia cukup tarik nafas, hembuskan nafas pelan ya, dia menyatu dengan alam semesta, kemudian niupnya pelan-pelan aja, ya kan, kemana ke bun-bunannya monyet itu kan ya, ditiup hurufnya ya. Nah, si monyet kena tiupan sabda gendam daripada gendon ya kan, yes. Oh enak ya, tambah merasa enak, nyaman, seger, dan kriep ngantuk, pluk lepas jatuh wis. 3 angin gede-gede tadi, loh kok bisa, malah si angin sepoi-sepoi yang menjatuhkan monyet ya kan. Terus kemudian cerita pesan moral daripada cerita tadi, saya sebutkan ada 2 pesan moral ya. Pesan moral pertama sudah umum ya, terkait dengan motivasi gitu, sudah umum bahwa kadangkala kita itu ketika dalam kondisi didera dengan penderitaan, didera dengan kesusahan, didera dengan segala macam hal seperti itu, kita kuat ya, kita kuat. Tetapi ketika kita didera dengan mengalami kenikmatan ya, kejayaan ya, dan juga kesuksesan, malah kita terjatuh gitu. Itu di situ ya, karena itu kadang-kadang bukan kritikan yang ataupun deraan kehidupan yang membuat kita jatuh, kita malah semakin kuat biasanya dengan adanya berbagai macam ujian-ujian kehidupan seperti itu. Tapi ketika kita mendapatkan pujian, sanjungan, dipuji kanan kiri, terlena, lengah dan jatuh ya, karena kita banyak melakukan kesalahan. Itu pesan moral yang pertama yang sudah umum ya. Karena itu juga cerita itu sudah umum ya. Cerita umum yang sering dikutip oleh para motivator segala macam, cerita umum ya. Nah, pesan moral kedua ini yang saya tambahkan ya. Pesan moral kedua yang tidak umum ya, karena saya sendiri yang nambahkan tadi ya. Pesan moral kedua adalah begini ya. Seringkali orang itu ketika hendak mencapai tujuan dan cita-cita itu ngotot ya. Terlalu mengandalkan otot ya, okolnya istilahnya, kerja keras banting tulang ya, siang jadi malam jadi siang, kepala jadi kaki jadi kepala, enggak soge-soge ya kan. Sudah segala cara dijalankan enggak kaya ya kan ya. Ya karena memang salah itu kan. Karena apa? Manusia diberikan kekuatan imdan yang misalnya ada kekuatan power yang gede seperti itu. Tapi juga manusia itu juga punya kekuatan dasar yang terletak di dalam pikiran bawah sadar dan batinnya itu loh ya. Ketenangan, kelembutan, keluasan, justru disitulah ada kekuatan. Orang yang terlalu keras terkadang mudah patah ketika ada ujian. Tapi ketika kita hadapi ya segala sesuatu sebesar apapun masalah, kita hadapi dengan pikiran dan hati yang tenang ya. Terus kemudian kelembutan dalam bersikap ya, dalam menghadapi segala sesuatu kita bersikap lembut dan penuh dengan kasih sayang, dan kita bersikap fleksibel ya. Kita punya perilaku yang fleksibel dalam mencapai impian kita. Fleksibel artinya luwes ya, luwes tidak berarti kita lemah, tidak.
ya. Behavior flexibility atau keluasan adalah begini ya. Ibarat air tujuannya jelas, air dari atas menuju ke bawah. Nah, air ini walaupun ada batu, ada apa, dia tidak akan berhenti karena itu ya. Dia akan mencari sela-sela untuk terus berjalan sehingga tujuan tetap tercapai. Itu yang namanya keluasan atau behavior flexibility ya. Sebagai salah satu pilar sukses ya. Dan itu juga dijadikan pilar daripada NLP ya kan. Jadi tidak hanya kekerasan, tidak hanya ngotot, tidak hanya ngokol, ya, tidak hanya semata-mata mengandalkan logika, tapi kita juga perlu menggunakan daya-daya yang dari dalam batin kita, ya, kekuatannya dari dalam diri kita, ya, kekuatan ketenangan, kekuatan kelembutan hati, keluasan, itu juga sangat powerful untuk membuat kita mencapai apa yang menjadi impian kita. Nah itu ya. Nah, di dalam kisah itu ada beberapa poin ya. Satu adalah terkait dengan poin motivasi yang bersifat umum ya, Nah, terus kok Pak Edi ngasih judulnya sorry ya. Pak Edi kok ngasih judulnya kenapa Pak Edi mengasih judul adalah rahasia hipnosis dan gendam ya? Karena memang di situ ada ya. Kalau Anda cermati pesan moral yang pertama ya, pesan moral yang pertama kan orang itu terjatuh ketika apa? Ketika mendapat sanjungan, ketika mendapat kritikan, itu apa maksudnya? Terkait dengan induksi yang menggunakan emosi. Ya. Kekuatan hipnosis. Jadi ada dua cara ya. Seperti dengan judul daripada topik kita ini, ada dua cara untuk mempengaruhi orang supaya menuruti apapun perintah kita. Yang pertama menggunakan hipnosis. Yang sama dengan hipnosis adalah hipnosis modern ya. Hipnosis modern menggunakan sugesti verbal dan non verbal ya. Pertama dengan menggunakan hipnosis ya. Dan yang kedua dengan menggunakan sugesti energi yang kalau di Naks DNA dan juga di gendam ini disebut dengan sabda gendam atau juga disebut dengan sabda getar sukma atau sabda sukma. Jadi ada dua cara untuk mempengaruhi seseorang ya. Untuk tujuan apapun ya, baik untuk memerintah atau untuk mempengaruhi, untuk merayu, persuasi dan sebagainya, ada dua cara yaitu dengan hipnosis ya atau teknik persuasi apapun ya yang itu kurang lebih hampir terkait dengan hipnosis masian ya. Dan yang kedua adalah dengan sabda ya atau kekuatan energi batin. Ada dua cara. Nah, jika kita mencermati cerita daripada kisah tadi ya, pesan moral yang pertama adalah berbicara mengenai cara mempengaruhi orang dengan kekuatan hipnosis dengan menggunakan induksi induksi mempengaruhi itu ya, emosi, memancing emosi. Salah satu karakter daripada pikiran bawah sadar adalah emosi ya. Karakter dari pikiran bawah sadar adalah emosi ya. Ketika emosi ini sudah dipancing dan dimunculkan ya, seseorang itu sudah berada dalam kategori yang namanya trans, sudah berada dalam kondisi hipnosis. Jadi hipnosis itu sangat mudah sebenarnya. Apalagi kalau terkait dengan mempengaruhi adalah berbicara mengenai conversational hipnosis ya. Hipnosis yang dilakukan dalam kondisi mata terbuka. Jadi hipnosis itu tidak semata-mata terkait dengan tidur, tidak semata-mata dengan itu ya. Jadi hipnosis itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan tidur itu sebenarnya. Hipnosis adalah sebuah proses di mana sugesti dapat masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Itu aja ya. Jadi hipnosis adalah sebuah proses di mana sebuah sugesti dapat diterima oleh pikiran bawah sadar. Selesai. Gak ada urusan dengan tidur, gak ada urusan dengan gelombang otak dan sebagainya. Itu definisinya digunakan oleh US Department of Education ya, of Human Service ya. Itu definisinya di situ ya. Jadi intinya hipnosis adalah bagaimana sebuah pesan, sebuah sugesti dapat masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan diterima. Itu yang terpenting. Nah, jadi hipnosis tidak hanya terkait dengan tidur, ada juga yang disebut dengan waking hypnosis atau tulisannya WAKING ya. Saya sendiri membacanya gimana ya? Yang bahasa Inggris siapa yang bisa ya? Saya bacanya waking walking ya. Waking hypnosis intinya apa? Hipnosis yang dilakukan dalam kondisi mata terbuka. Subjek dalam kondisi mata terbuka. Nah, ini disebut dengan conversational hypnosis ya. Nah, salah satu teknik induksi ya. Teknik induksi itu apa sih Pak Edi? Ya kan ya, gitulah. Beberapa yang nggak paham ya. Teknik induksi adalah sebuah teknik bagaimana kita membypass critical area supaya pesan dapat masuk. Ini di situ ya. Ada banyak lah. Nanti kalau mau pengen jelas di workshop aja lah ya. Intinya poin itunya ya. Jadi dalam kisah tadi terkait dengan apa? Terkait dengan emosi, terkait dengan perasaan manusia. Saat perasaan manusia dapat dipancing, saat itulah orang itu sudah terhipnosis itu. Maka saya bilang
Saya tuh merasa heran ketika ada sosok ustadz, sosok kiai, sosok tokoh agama dari agama apapun ya, yang mengatakan bahwa hipnosis itu bekerja sama dengan jin, setan, dan sebagainya. Itu ya saya tertawa aja. Lalu dia loh, yang si ustadz sendiri kalau mau kita sebagai praktisi hipnosis bilang bahwa setiap ceramah dia pakai hipnosis kok. Saat dia dapat membuat audiensnya menjadi terharu, mendapatkan pencerahan, membuat audiens menjadi menangis atau tertawa, itu adalah hipnosis. Ya kan? Hipnosis adalah bagaimana kita dapat mempengaruhi pikiran bawah sadar. Nah, ketika seseorang emosi sudah terpancing, itu sudah hipnosis, sudah proses hipnosis ya. Saat orang emosinya terpancing, muncul emosi-emosi tertentu ya. Orang itu sudah trans. Nah, tinggal dilakukan deepening atau pendalaman, terus kemudian diarahkan sesuai dengan kemauan, selesai itu kan. Makanya di dalam kisah tadi dikatakan bahwa hati-hati dengan ilmu sanjungan dan pujian, karena itu hipnosis. Ketika kita terlena dengan hipnosis yang seperti itu, kita akan jatuh. Karena kita dikendalikan oleh orang lain, kita dikontrol oleh orang lain. Ya, ada rahasia hipnosis di situ. Saya bilang ada rahasia hipnosis ya kan? Ada rahasia hipnosis di situ. Ya, ada menggunakan emosi. Makanya di Facebook juga ada teman-teman yang berkiprah di Facebook ya. Di sini sekarang ini lagi ramai namanya buzzer. Buzzer itu istilahnya orang-orang yang memang akun bayaran ya. Akun bayaran yang dibayar untuk bikin kacau dunia maya ya. Bikin kacau dunia maya, dia bikin akun 1, 2 sampai 3, bikin akunnya ya. Ya seolah-olah ada 2 akun lagi bertengkar, 2 akun lagi debat, padahal ya orangnya sama, orangnya satu itu juga. Seorang si A pro A, si B pro B mamanya kan seolah sedang bertengkar, padahal enggak, itu satu orang cuma bermain sandiwara seolah bertengkar, dan efeknya ketika yang lain terpancing, ya yang lain bertengkar, yang 2 orang santai yang melihat orang bertengkar, itu kan itu. Sekarang di Facebook kan di dunia maya lagi rame buzzer, terus kemudian nyebar berita hoax. Yang dipancing itu apa? Emosi. Ketika emosi Anda terpancing, logika Anda off, rasio dan logika off, Anda trans. Akhirnya apa? Ya udah, kena sugesti, terarahkan sesuai dengan kehendak mereka. Itu loh ya. Itu rasa hipnotis, gitu kan ya. Ada 2 cara mengarah dengan menggunakan. Nah, tujuan dari Pak Ade menggunakan live streaming ini adalah bukan semata-mata terkait dengan mengajari Anda mengenai hipnosisnya tadi. Yang terpenting adalah kalau kita sudah tahu ilmunya, maka kita dapat menolak pengaruh hipnosis seperti itu gitu loh. Jadi hipnosis itu sederhana banget sebenarnya kalau untuk supaya tidak terpengaruh. Ya ketahui ilmunya, ketahui rumusnya. Kalau sudah tahu ya aware, waspada ya. Oh, emosi saya kok terpancing ya. Nah, kalau sudah merasa emosi terpancing, loh, ada urusan apa emosi saya terpancing? Segera tarik nafas, hembuskan nafas, munculkan logikanya. Dengan bertanya, dengan mempertanyakan, ini benar apa enggak ini? Ini benar apa enggak, ya kan? Di situ. Jadi, saat kita menyadari kita sudah gejolak emosi, membaca sebuah status dan sebagainya, segera tarik nafas, bukan nafas, netral, kemudian munculkan pertanyaan, ini benar apa enggak beritanya? Cari dari berbagai sumber lagi yang lain. Ya, karena media berita itu juga alat hipnotis, media hipnotis itu loh, ya. Jadi dengan mengetahui ini, Anda selain punya paham bagaimana cara mempengaruhi orang lain, Anda juga dapat menolak pengaruh dari orang lain, itu loh ya. Itu ya. Terus kalau semuanya udah paham Pak, gimana cara mengilu? Ya siapa yang lengah gitu aja, ya kan ya. Ya kan. Kalau semuanya udah pintar ya siapa yang lebih pintar dan siapa yang lengah, selesai, ya kan ya. Ya. Itu ya cara yang pertama bagaimana mempengaruhi orang ya. Kita menggunakan saya tunjukkan salah satu teknik induksinya menggunakan emosi atau affect bridge, jembatan emosi. Nah, cara mancingnya ya terserah Anda lah. Cara mancing emosi gimana terserah Anda. Mancing emosi ya kan gimana itu kan ya. Enggak saya detailkan di sinilah, di workshop saja. Ya kan ya. Tapi seperti yang penting pemahaman diketahui, dan jika Anda membutuhkan untuk menolak pengaruh itu Anda dapat melakukannya ya. Dan kemudian cara yang kedua menggunakan menurut dari pakar-pakar hipnosis ya. Cara kedua adalah menggunakan energi. Menggunakan energi yang saya sebut dengan sabda gendam ataupun getar sukma. Lah, bagi yang anti dengan energi ini ya bikinnya wah ini enggak logika. Sabda gendamnya diajarkan Pak ini enggak logika dan sebagainya. Enggak logika menurut karena logikamu belum sampai ke situ, selesai itu kan ya.
Enggak logika bagimu, enggak logis bagimu karena logikamu belum sampai di situ, ya kan? Padahal apa? Fenomena sabda gendam, fenomena sugesti energi, ya, enggak pakai ngobrol, diem aja. Terus kemudian apa yang di batin sambung itu kan sudah sebenarnya bukan pengalaman yang aneh itu loh. Kita dari kecil sampai gede itu pasti pernah mengalami kondisi di mana batin kita sambung dengan seseorang dan kemudian seseorang kemudian mengikuti apa kata kita, itu pasti pernah mengalami itu loh ya. Itu sebuah pengalaman yang biasa sebenarnya, sering kita alami, cuma selama ini kadang muncul kadang enggak, ya kan, ya kadang bisa digunakan kadang enggak. Kita lagi mikir teman kita, wah kok pengen bakso, tahu-tahu dia teman kita datang bawa bakso, itu kan seolah kebetulan saja. Nah, peristiwa-peristiwa yang bersifat kebetulan itulah yang kemudian kita kodekan, kita rangkaikan, kita rumuskan, dan jadilah ilmu sabda gendam. Jadi ilmu sabda getar sukma. Seperti itulah ya. Jadi logis sebenarnya. Sama dengan hipnosis lah. Hipnosis juga bermula dari para dokter-dokter itu ya, para ilmuwan mengamati zaman dulu, mengamati orang-orang menggunakan itu untuk penyembuhan dan sebagainya, diamati pola-polanya lah, jadilah ilmu komunikasi hipnosis, ya kan, sama. Ya. Ya hampir sama lah sabda gendam maupun hipnosis ya, sama-sama ilmiah sebenarnya, sama-sama logis. Ya, kalau yang menganggap sabda gendam sebagai tidak logis ya karena memang logikamu belum nyampe, itu aja selesai. Ya. Jadi itu ya dua cara untuk mempengaruhi orang. Terus kemudian pesan moral yang kedua, kunci daripada memahami sabda gendam ya ada di pesan moral yang kedua. Jadi kalau pesan moral yang pertama adalah terkait dengan salah satu kunci hipnosis ya, terkait dengan afek bridge. Nah, pesan yang kedua, pesan moral yang kedua itu adalah terkait dengan sabda gendam ini ya. Kuncinya tadi apa? Ketenangan, kedamaian, terus kemudian kelembutan, keluasan. Itu kuncinya, kasih sayang, itu kuncinya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis oleh Rasulullah bahwa hati seorang manusia itu berada di ujung jari daripada Ya Rahman dan Ya Rahim. Saya akan cari hadisnya seperti itu, bahwa hati manusia itu setiap detik itu bisa berbolak-balik di antara dua jari Ya Rahman dan Ya Rahimnya Allah ini loh. Anda paham nggak di sini itu kan? Ya Rahman ya, jadi dua manusia itu hatinya mudah sekali berbolak-balik, pengen ke sana atau pengen ke sini di antara dua jari-jarinya Allah ya. Istilahkan itu kan metafora ya. Apa dua jari daripada ya Rahman dan Ya Rahim. Ya Rahman itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya dulu ya. Jadi kita mengkodekan ilmu sabda gendam itu dari berbagai literatur, kita rumuskan, formulakan, wis pakai jadi ini. Nah, sebenarnya kalau mau dibongkar ya ada itu kan. Ada sumber-sumber yang sahih juga itu kan, dari dua apa tadi? Ya Rahman ya Rahim ya Allah. Jadi sabda gendam kuncinya adalah pada sifat kasih dan sayang, sifat kelembutan hati, ketenangan. Ya. Jadi kalau teman-teman belajar sabda gendam masih ngotot, masih ngokol, masih ini itu ya nggak percuma, ilmunya nggak jalan. Jadi untuk menggunakan kuasa sabda, itulah kenapa perlu dilatih dulu ketenangan batin, keyakinan, kelembutan, sehingga kekuatan yang halus ini dapat menelusup masuk ke alam bawah sadar seseorang dan mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak kita. Ya kan sudah saya kasih bocoran ya. Saya kasih bocoran ilmunya ya. Nah itu ya. Kurang lebih dua hal yang dapat kita sampaikan kali ini terkait dengan dua cara mempengaruhi orang lain ya. Oke, saya baca ini ada komentar apa saja. Jika ada yang penting akan saya jawab. Jika tidak ada yang terlalu yang penting, oke lah, istilahnya saya cukupkan ya. Tidak ada pertanyaan terlalu penting. Oh ya, tadi setelah status itu tadi topik yang pagi ini mengenai itu ada pertanyaan ya. Status berikutnya ada pertanyaan. Saya buat begini. Siapkan pertanyaannya, insya Allah saya jawab. Tadi ada pertanyaan dari Pak Andi Rahmadi kalau tidak salah ya. Bertanya bagaimana caranya menumbuhkan ketenangan, kedamaian dalam kondisi situasi yang seperti sekarang ini. Ya caranya kalau menurut saya yaitu latihan tadi itu ya, latihan. Terus kemudian yang namanya hidup ya, yang namanya hidup dinamika itu ada ya, dinamika itu ada, dan ketika kita mengalami ketidaktenangan ya, itu pertanda kita sedang grow, sedang tumbuh. Jadi yang namanya orang hidup bedakan, orang hidup berbeda dengan orang mati ya. Jika Anda ingin sama sekali tenang, tidak ada masalah, matilah saja ya. Silakan mati ya kan ya, silakan mati, maka tidak akan ada masalah, tidak akan ada yang namanya orang hidup. Pasti ada yang namanya masalah karena hidup itu adalah dinamika. Nah,
Tapi ketidaktenangan itu ya akan sebentar kalau kita sudah terlatih. Makanya cara untuk menumbuhkan ketenangan ya latihan, ya. Dengan latihan, dan latihan. Islam menyatakan latihannya apa? Zikir. Zikir. Dalam bahasa universal namanya meditasi. Dalam bahasa Islam namanya zikrullah. Dan zikir yang besar adalah sholat. Yaitu zikir dan sholat. Ya kan kalau kita Muslim, ya. Untuk mendapat ketenangan ya dengan zikir dan sholat. Mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ini kan di situ rumusnya. Nah, masalah ketidaktenangan saat itu karena kita sudah bertumbuh, ya, kita sudah bertumbuh sehingga menghadapi masalah itu biasa. Pak Edi kita sendiri kan kadang-kadang juga marah, juga apa, itu biasa. Ketika ada sesuatu, tapi kan dalam kondisi yang seperti itu, dalam kondisi tenang, gitu loh. Jadi ada gejolak, tapi kemudian cool kembali, keep cool dan ya, keep calm and cool lah, wis bobo mau. Segini loh, ya, kadang lali, ya. Jadi di situ gitu ya, itulah hidup gitu ya, itulah hidup ya. Kecuali memang ketidaktenangan itu sampai begitu akut sehingga membuat masalah, lah itu baru datang ke terapi, ya kan, datang ke klinik terapi. Misalnya apa? Tidak tenang dan kemudian ketidaktenangan itu jadi masalah, nah itu baru perlu datang ke seorang terapis. Ibaratnya jika gejala berlanjut, silakan hubungi dukun terdekat atau terapi terdekat. Ini di situ. Tapi secara normal, ketidaktenangan itu adalah hal biasa, ya. Karena itulah hidup, ya. Itulah hidup. Dan untuk mengatasi semua dengan banyak-banyak latihan, meditasi, zikrullah dan lain sebagainya. Ini ada pertanyaan dari Mas Satria Mahaputra, apa ini? Sabda gendam bisa dengan cara menatap mata tidak, Pak? Menatap mata ya, istilahnya apa? Gaze ya, atau hypnotic fascination ya, hipnosis itu sudah masuk, bukan gendam, Mas, ya. Jadi beda pahami ya. Pakai teknik saya kan juga ada di YouTube, saya juga ada kan tadi gini kan, menatap mata seperti ini kan. Nah, itu bukan gendam, itu hipnoenergi ya. Itu masih hipnosis ya. Hipnosis saya menggunakan induksi energi. Jadi hipnoenergi adalah hipnosis ya, yang menggunakan sugesti energi, tapi masih ada verbal dan non verbalnya. Itu bukan gendam, Mas ya. Sabda gendam itu subjek orang yang menjadi target itu nggak tahu dan tidak perlu tahu. Nah, kalau saya natap mata Anda begini, ya, tatap mata Anda tahu kan, saya tatap tujuannya apa jelas. Itu sudah masuk kepada hipnoenergi, sudah masih hipnosis ya, hipnoenergi itu ya. Termasuk teknik induksi yang begini, lambaian Hawaii, na 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 na. Nah, itu juga masih termasuk hipnoenergi. Termasuk juga ada kemudian totok jebret kaku. Itu juga hipnoenergi ya. Jadi bukan sabda gendam. Sabda gendam lebih halus mainnya ya, dan subjek tidak tahu. Jadi kunci sabda gendam adalah subjek. Kalau hipnosis, subjek tahu ya, dirinya sedang mau dihipnosis. Itu bedanya ya. Jadi beda ya. Jadi kalau yang menggunakan gaze, tatapan mata itu masih hipnosis ya, bukan sabda gendam tapi hipnosis, atau hipnosis yang menggunakan framework magnetisme lah gitu. Tapi itu bukan sabda gendam ya. Sabda gendam subjek tidak perlu tahu, bahkan umpamanya saya di sini dan subjeknya di sana nggak tahu dan nggak pernah janjian, tahu-tahu itu terpengaruh, itu sabda gendam, berbeda. Jadi sabda gendam berbeda. Silakan tanya kepada alumni lah ya, yang sudah belajar sabda gendam, gimana sih sabda gendam itu, jauh berbeda. Hipnosis. Saya seorang profesional di bidang hipnosis dan hipnoterapi. Saya sudah belajar hipnosis ke berbagai macam alat perguruan, yang saya tahu yang hipnosis seperti apa dan sabda gendam seperti apa. Jadi sudah jelas bedanya ya. Oke, jika ada pertanyaan lain silahkan ya. Jadi itu tatapan mata bukan hipnosis, bukan gendam ya. Itu hanya hipnosis ya. Hipnosis yang menggunakan framework magnetisme ya. Jika tidak ada pertanyaan akan saya tutup ya, biar gak terlalu panjang ini ya. Ini Mbak Ada aja. Aki gak tenang, butuh datang ke Piantasam. Waduh. Kalau gak tenang tidur ya Mbak Ada aja. Wah, tenang, turu ya, wanteng wis. Turu anteng. Bermeditasi setelah melakukan self healing ya, menggunakan teknik saya kemarin, Mystic Quartz Crystal Healing ya. Turunnya anteng loh ya, tidurnya anteng ya. Oke.
Oke, cukup sekian ya live streaming kita siang ini. Terima kasih atas kehadiran sahabat semua. Mohon maaf bila saya ada salah kata-kata ya. Ini ada pertanyaan apa ini? Bagaimana menghibur diri sendiri untuk menghilangkan rasa apa ini? Sorry ya, karena kadang-kadang di live streaming ini ada beberapa pertanyaan kadang-kadang nggak bisa muncul ya. Jadi kadang-kadang saya tidak bisa membaca semuanya ya. Kadang-kadang nggak bisa muncul. Oh iya, Mbak Erna, bagaimana menghipno diri sendiri untuk menghilangkan rasa malas dan bosan? Menghipno diri sendiri untuk menghilangkan rasa malas dan bosan. Mbak Erna bisa menggunakan teknik saya kemarin ya, Mystic Quartz Crystal Healing. Anda buka kembali video live stream saya mengenai Sakti Healing ya, mengenai terapi masalah Sakti Healing, dan gunakan Mystic Quartz Crystal Self Healing. Itu jawabannya untuk Mbak Erna ya, tinggal diperhatikan aja. Itu kemarin sudah saya berikan video tutorialnya terkait dengan Sakti Healing, itu sudah saya berikan ya. Itu live streaming kemarin juga sudah ada, dan juga setelah live streaming terapi masalah Sakti Healing, kemudian saya berikan tata cara melakukan Mystic Quartz Crystal Healing. Terus kemudian yang video yang ketiga adalah ulasan filosofi mengenai itu. Itu sudah ada semua saya jelaskan Mbak Erna ya. Silakan itu dipraktekkan ya. Langsung langsung aja dipraktekkan itu sesuai dengan apa yang menjadi outcome ataupun tujuan Anda. Itu juga di situ juga ada kandungan pelajaran self hipnosis ya, untuk menghipnosis diri sendiri. Sudah ada dalam teknik itu ya. Oke, sekian. Terima kasih atas kehadiran sahabat semua. Jika saya ada salah-salah kata ya, Pak Edi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Edi orangnya gini ya, tipenya tipe generalis ya, tipe generalisnya tipe global kalau bicara. Jadi Pak Edi kalau bicara tadi terlalu detail, ingat-ingat nama siapa pakar-pakar yang gitu, sudah memang cenderung tidak suka nginget ya, istilahnya cenderung tidak mau mengingat memang ya kan, karena memang Pak Edi lebih ke arah teknis. Ini loh pentingnya gitu aja biasanya ya. Dan insya Allah yang sudah diberikan tadi sudah cukup baik ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih atas kehadirannya, dan jika ada salah kata, hilaf dan sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di live streaming selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi.